kita akan berbicara tentang potensi Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan dengan segudang potensinya, kita bisa lihat potensi pariwisata, potensi UKM-nya, dan yang paling penting kita mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yaitu lahan pertanian yang sangat luar biasa hebatnya. Tapi kita juga melihat bahwa lahan pertanian yang ada di Kabupaten Kuningan ternyata belum banyak digunakan dan juga digarap oleh orang Kuningan itu sendiri. Saya setiap hari berusaha untuk bisa mendengar apa yang sudah dilakukan dan harus dilakukan oleh pemerintah dalam membina para petani, khususnya bagi para petani yang ada di generasi mudanya. Kita lihat di Kabupaten Kuningan membutuhkan sebuah bentuk regenerasi dari semua bidang, dan ini juga dapat dikatakan di bidang pertanian. Kita sangat membutuhkan para petani, kita juga sangat memberikan harapan kepada para petani untuk bisa terus melakukan kegiatan pertaniannya. Dan harapan saya di masa-masa pandemi yang mengganggu ini, petani menjadi salah satu solusi untuk bisa mendapatkan ruang pekerjaan dan lahan pekerjaan. Jangan lupa, petani itu adalah satu-satunya kelompok yang tidak terkena kasus COVID-19. Petani itu punya daya tahan tubuh yang baik karena mereka setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan-pencegahan untuk COVID-19. Jadi kita, anak-anak muda, bisa juga mencontoh bagi para petani. Daripada kita terkena pembatasan, kerjaan kita juga terbatas karena adanya pembatasan gara-gara COVID, lebih baik ayo jadi petani muda. Dan itu yang akan kita lakukan dalam masa-masa pembinaan ini. Dan pemerintah daerah melalui saya juga khususnya sangat berharap bahwa generasi muda di Kabupaten Kuningan sudah mengalihkan kegiatannya ke arah pertanian. Jangan khawatir tentang apa yang dihadapkan oleh mereka. Karena saat ini petani bukan lagi petani yang harus berkotor-kotoran dan lain sebagainya. Justru sekarang petani itu bisa menggunakan alat-alat yang modern dan canggih. Kita bisa minta ke pusat, kita bisa minta kemanapun bantuan untuk masalah pertanian. Dan insya Allah Kabupaten Kuningan tidak akan menjadi kabupaten yang kelaparan. Karena ketahanan pangan kita di Kabupaten Kuningan sangat luar biasa. Apapun bisa tumbuh di Kabupaten Kuningan. Mungkin boleh dikatakan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sedang tersenyum pada waktu Dia menciptakan Kabupaten Kuningan. Sehingga semua potensinya yang ada di Kabupaten Kuningan, baik pertumbuhannya, baik peternakannya, pertaniannya, perkebunannya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu jangan takut untuk para pemuda untuk mencoba turun ke sawah. Marilah kita garap sawah kita. Jangan sampai nanti sawah kita digarap oleh orang lain. Kalau sawah kita sudah digarap oleh orang lain, akhirnya kita jadi hanya menjadi penonton saja. Nanti penyesalan itu akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan potensi Kabupaten Kuningan yang luar biasa ini, sehingga kita bisa menjadikan Kabupaten Kuningan yang mandiri. Apapun bentuk virusnya, kalau kita punya kemandirian di tingkat kabupaten, insya Allah kita pasti akan kuat. Dan saya yakin masyarakat Kabupaten Kuningan bukan masyarakat yang lemah, bukan masyarakat yang tidak bisa berjuang. Justru masyarakat Kabupaten Kuningan sudah terbukti di mana-mana menjadi masyarakat yang sangat kuat, masyarakat yang sangat berpotensi, dan di mana-mana mereka ditempatkan pasti berhasil. Ya, kenapa kita tidak mengelola wilayah kita sendiri? Kalau di luaran kita bisa sukses, kenapa di Kuningannya tidak bisa? Itu yang harus kita sama-sama buktikan. Dan mudah-mudahan dengan sinergitas pemerintah dengan para petani bisa mewujudkan Kabupaten Kuningan yang lebih baik lagi. Dan saya berharap, saya menginginkan bahwa petani jangan hanya dijadikan objek-objek pada saat kita melakukan kontestasi politik. Biasanya petani itu suka diarahkan kepada kontestasi politik, kepedulian kepada petani dan lain sebagainya. Marilah kita lakukan dan kita buktikan bahwa apa yang waktu itu kita sampaikan harus kita juga wujudkan kepada para petaninya. Jadikanlah para petani itu nyaman di rumah sendiri. Jadikanlah produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani Kabupaten Kuningan bisa dinikmati oleh semua orang, sehingga petani kita bisa maju. Sekali lagi, ayo
para pemuda beralihlah menjadi para petani sehingga kita semua bisa mewujudkan kabupaten yang maju, makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa di tahun 2023. Tadi kumaha ada mang? Alhamdulillah bang, sehat. Kumaha di dia pertanian? Apa kita semua ada kesulitan atau apa? Karena di Kabupaten Kuningan ini kan sangat luas wilayah pertaniannya, jadi sangat kaya dengan potensi pertanian. Nah, kira-kira saya mau nanya ya, Kang Adi, Kang Bapak, Abah, sebagai pelaku usaha tani, ya kira-kira dengan potensi Kuningan yang memang betul-betul hebat ini di bidang pertanian, nah, kumaha kondisi kenyataannya? Gitu. Coba kumaha? Kondisi sekarang mah tahun ini mah
petani teh lagi Nah. benar-benar terpuruk kalau petani Pak. Nah, Pertama masalah pupuk. pupuk. Pemerintah kan ngadain kartu tani, tapi tujuannya tuh untuk apa tuh belum tahu Pak, meringankan Oh, apa gimana. gitu. Sedangkan harga pupuk subsidi sekarang malah tambah mahal Pak. Karena ada COVID apa gimana maksudnya gitu? Nggak tahu Pak. Nah, Dulu mah kan pupuk tapi kartu taninya udah punya? udah ada. Udah. Bapak juga punya? Punya, Ya. hampir punya saya. Hampir Semua kita punya hampir semua ya. lah. Pendataan pada saat waktu menerima kartu taninya dari siapa? Sudah di desa. Dari desa. Iya. Terus wah, ada ini lagi kendala lagi apa gimana? Ya, sebenarnya mah jangan mahal. Terus kalau bisa menyelancar. Ini mah kalau mau beli kadang seringnya nggak ada. Kalau menggunakan kartu tani. Iya. Ya kadang-kadang sih. Tapi kalau beli sendiri tanpa menggunakan kartu tani Iya, lancar. ya banyak iya. Banyak gitu. Banyak yang Tapi kan dekat-dekat. adanya yang non subsidi Pak. Iya gitu. Non subsidi kan mahal. Iya, iya. Pengen Nggak kejangkau pak gitu lah. Ya, juga saya pernah dengar di desa yang lain kartu tani ini harusnya jadi program yang membantu para Ya, petani. harusnya meringankan itu Pak. Meringankan. Tapi saya yakin karena programnya juga tujuannya baik, pasti hasilnya juga harusnya jadi baik. Nah nanti dari pemerintah pasti akan mengevaluasi lah ya. Iya. Nah, seperti apa kerjanya kartu tani, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para petani. Terus di kondisi pertanian yang lagi turun ini, nggak kepikiran cari kerja lain? Ya enggak sih Pak. Hah? Udah nyaman kayak gini Pak. Udah nyaman jadi petani? Kalau petani kerja asal mah ya nggak ada petani lagi petaninya. Gitu ya. Ah, Jadi tadinya Bapak juga bertani? Iya. Neruskan ke Adi? Oh gitu. Jadi memang sekarang Pak, di Kuningan dengan kekayaan pertanian yang sangat luar biasa, justru petaninya sudah pada sepuh. Petaninya sudah ada dalam usia lanjut. Iya. Generasi mudanya belum mau turun ke sawah. Iya. Nggak ada. Padahal, ya padahal Jarang. kalau kita lihat dari potensi yang ada dan kondisi yang ada, petani itu satu-satunya kalangan yang tidak kena COVID. Iya. Alhamdulillah. Iya. Satu pun juga nggak ada dari Iya. kaum petani yang kena penyakit COVID. Iya Pak benar. Pasti ya pak. Nah, karena tiap hari olahraga, Iya. Keringetan. moyan segala macam, sehat gitu kan. Dan petani itu tidak dibatasi. Karena kalau petani dibatasi, kita semua kelaparan. Kan gitunya. Nggak Nah, kadang- dibatasi loh. Makanya saya sudah sampaikan ke anak-anak muda, ayo jadi petani. Mual aya pembatasan, mual aya nanaon segala macam. Justru dibutuhkan para petani muda itu. Maya kontraknya pak. Nah, jadi coba saya juga minta tolong harapan saya gitunya Pak, dan juga ke Adi sebagai petani muda, ajak teman-temannya. Kemarin saya main bola di sini anak-anak muda semua, Iya. gitu kan, ajak ke teman-temannya, ke para pemuda untuk ikut bertani. Karena kalau dilihat dari kondisi kehilangan lapangan pekerjaan juga bahaya juga Pak. Iya. Ya. Padahal lahan pertaniannya banyak dan luas buat digarap. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan semangat. Nah, harapan kita, pasti harapan kita semua sama. Nah, ini juga mudah-mudahan dengan orang ngobrol kieu saungnu sakieu mewahna, mudah-mudahan bisa ngasih solusi gitunya. Pokoknya. Nah, kita juga butuh masukan-masukan dari para petani. Harusnya gimana, harus dilakukan apa, karena itu tugas kita. Tugas petani mah bertani, hasil produksinya harus baik dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, hasil taninya dijual ke mana? Hasil tani teh kan pertama boleh dia padingnya Pak. Boleh depan Bagaimana? Jakarta. tapi sekarang harga bulan malah makin turun Pak. Malah makin turun. Sekilo teh. Tapi lahannya ayeuna boleh misalkan terus panen berikutnya nanam naon gitu tuh. Oh, tas pasti sih. Gitunya. Tas pasti. Nah, Pare boleh. terus Cuma juga- ini mah loba nu ieu Pak, loba nu rugi petani teh. Jadi kan nanam bolet biasanya 5 bulan, 6 bulan, aya nama 7 bulan, 8 bulan. Pas dipanen malah rugi. Ada ketinggalan tuh pak, eta bekasna. Malah rugi Pak. Daya nukatana kemarah-marah. ruginya karena hargana Ya. Hargana rendah. Nggak. Harga rendah bolehnya busuk gitu, Pak. Jadi
ekor mah kalau Oh, dibongkar. busuk gitu. teh karena terlalu lama. Iya. Iya, karena waktu panen misalnya umur 5 bulan nggak laku, jadi Oh, jadi di iya gitu nggak laku gitu akibatnya. Tadi kan petani teh mun melak boleh tadi Pak yang nama dah melak boleh tuh jangan kobeto yang bener ke Dima Terbada, yang gitu, gitu. kan. Aina mau tos dulu Boro-boro. kalah ngajual bedi bakal. Oh, gitu. Mohon, Aduh, Jangan itu mah mulai. bahaya. mohon gitu. Jadi petani akhirnya di Kuningan teh belum mau jadi petani yang jual. Petani di Kuningan sekarang itu nyari untuk kehidupan sendiri dulu. Jadi hasil bertaninya dipakai makan sendiri. Ya bener padi mah. Gitunya. Nah, kalau sekarang mah harus dirubah. Sekarang jadi petani itu harus bisa ngejual ke pasar. Jadi saya bilang petani mah pokoknya mah fokus bertani. Nanti mau menjual ke mana, ini ke mana itu urusan pemerintah, bukan urusan petani lagi. Kalau petani mah saya yakin dia bisa ilmu ngejual makan gitu. Harus ada dari pihak lain untuk bisa membantu menjual. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Murah ge upami lancar mah Pak, kadang mah imah murah. Keur mah Ya, padi lamun- misalnya hese dari Lamun murah tapi lancar mah masih bisa Ya. ininya. Nah, yang lain ti boleh ti jeung ieu pare Dede ngikut belum. pare. Jarang sih di situ sayur mah jarang di negara apa. Air gimana air? Airnya kalau musim hujan mah cukup sih. cukup, tapi Cukup. kalau musim panas mah ya paling Nah gitu mana ante nyayur teh Pak kadina katiga tekirang cai gitu kanggo pandari sayur mah kadana saminggu 2 kali 3 kali Mata airnya gimana nih? di Ciremai. Di Ciremai. Itu mah cukup kanggo nginum bae gitu ari keur halodo mah. Oh, Jadi dibagikan ke ieu mah masyarakat. ieu nama mohon masalah mah lebih apa lebih Oh, gitu. kita kadang-kadang sampai sebulan sekali nembe Nembe kasih kabagi aja, Pak. nu. Jadi mana ante tesanya nyayur gitu. Ya, harapannya terus gimana jadinya nih, bapak-bapak dan juga Adi, harapan ke depannya kumaha di Kabupaten Kuningan, misalkan mau jadi seperti apa, petaninya mau diapain gitu, supaya kita dari pemerintah juga punya langkah yang strategis buat ngurus para petani. Nah, karena petani teh kadang-kadang sok dijadikan alat kampanye gitunya. Iya. Itu kampanye petani harus gini kayak lamun dia mah poho deui ka petani. Nah, makanya sekarang kita ya mumpung kita masih bisa apa namanya memberikan sebuah harapan, kira-kira naon dia petani Kuningan berharapnya. petani Kuningan mah berharapnya yang paling utama mah masalah pupuk sih Pak, masalah pupuk. Terus kalau bibit-bibitan ya kalau bisa mah jangan terlalu mahal. Masalah pemasaran ya kalau bisa mah tolong dibantu supaya lancar gitu Pak. Bibit biasanya dapat dari mana? Ya kalau bibit-bibitan sayuran mah dari pasar Pak. Beli di pasar. Beli di pasar? Iya paling. Oh gitu. Ya, harusnya nih gitu-gitu bisa Yang disediakan. padi apa itu kan ada beli. Nanti Iya. Bener sih sila. Sini. Ye. Ini anaknya Adi. Bukan. Bukan. belum Ponakan masih Baru lagi ini ada yang Oh, baru pengantin baru. iya baru. Waduh, atuh ke hanut-hanutna. Mantap. Kemudian ada nama WFH, work from home. Ya, saya secara pribadi gitunya Pak dan juga Adi, terima kasih atas dedikasi para petani. Jadi petani itu adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan di semua kalangan. Petani itu pejuang PAD juga buat Kabupaten Kuningan. Karena Kabupaten Kuningan itu lahan ketahanan pangannya itu luar biasa. Nah, saya berharap kita semua bisa bekerja sama, petaninya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, pemerintahnya juga bisa mengayomi dan juga melindungi para petaninya agar apa yang diinginkan para petaninya itu bisa difasilitasi. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan juga terus doakan supaya pemerintah cepat Iya. menyelesaikan permasalahan COVID ini, karena permasalahan COVID ini juga bukan hanya berpengaruh kepada petani, Iya, tapi ke semua semuanya. lini yang ada di masyarakat. Nah, ini juga perlu doa dan kerjasama dari semua. Iya.
Ya walaupun ayeuna meureun nya pastilah eungap nyangkul make masker mah. Iya. Ya gitu lamun di sawah tengah naon lah tengah nganggo masker. Tapi lamun tos aya di lembur Iya. berbaur dengan masyarakat harus wajib hukumnya pakai masker supaya bisa menjaga diri dan juga menjaga yang lain. Iya. Itunya Pak. Iya. Hatur nuhun satacan. Iya, sama-sama. Sami.